Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku berbohong pada ibu. Aku merusak kepercayaan ibu. Aku menyakiti hati ibu. Aku telah merahasiakan tentang Euphrates. Aku memanfaatkan kepercayaan dan kasih sayang ibu padaku. Semuanya salah. Kau benar. Kau memang salah. Tapi kau berusaha memperbaiki kesalahan itu dengan memberitahu semuanya pada ibumu. Itu tindakan benar. Kau minta maaf pada ibumu. Itu juga benar. Kau lepas dari Euphrates. Itu benar. Kau menikahi pria yang dipilih ibumu untukmu. Itu benar. Sedikit orang yang menerima kesalahannya dan perlu keberanian besar. Apalagi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan salahkan dirimu. Tapi aku telah berbuat salah. Dan aku terlalu lama berusaha memperbaikinya. Hingga ibuku akhirnya mengusirku dari rumah. Dia memutuskan ikatan denganku. Melarangku masuk ke rumahnya lagi. Aku dianggap sudah tidak ada. Sedalam apa sudah kusakiti ibu? Sampai dia menghukumku seperti ini. Tapi cukup. Tidak akan lagi. Aku sudah cukup membuat kesalahan. Aku sudah cukup berkata bohong. Dan aku sudah menyakiti orang yang kusayangi. Jadi aku tidak akan berbohong lagi. Sampai aku mati. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berbohong lagi. Aku harus berubah mulai dari sekarang. Aku akan selalu ingat itu. Kita pulang saja. Halo? Apa? Iya, baik. Baik. Kunz tidak bisa pulang hari ini. Memangnya ada apa ya? Dia bilang padaku mau pergi ke rumah sakit. Ada temannya yang kecelakaan. Apa dia tidak tahu? Hah? Ritual penyambutan Twinkle hari ini seharusnya ada di sini sekarang. Dianggap ritual itu tidak penting. Sudahlah, Manohar. Kita akan selesaikan ritual ini dengan Twinkle. Iya. Musa, mulailah ritualnya. Twinkle, balikan kendi ini dengan kakimu dan melangkahlah ke dalam. Hei, apa yang kau lakukan? Kau membalikan kendi itu dengan kaki yang salah, harusnya kanan. Dan kau melangkah ke rumah dengan kaki itu juga. Itu pertanda buruk, kan? Maaf, Bu. Karena ini pertama kalinya, aku tidak tahu kalau itu salah. Sepertinya ibumu tidak mengajari apa-apa ya? Semua gadis yang punya etika setidaknya tahu itu. Apa yang kau lakukan? Apa ada orang yang melangkah ke dalam rumah dengan kaki yang salah?
Hei, Usa, sudahlah. Dia kan masih muda, dia akan belajar pelan-pelan. Kau tidak perlu begitu keras di hari pertama. Usa tidak salah, Manohar. Pertanda buruk sudah terjadi. Dan untuk memperbaiki kesalahan ini, kita harus melakukan ritual pembersihan. Iya, Guru. Untuk itu Twinkle harus disiram dengan Gaumutra dan melakukan ritual masuk sekali lagi. Iya, baiklah, Guru. Guru, aku tidak keberatan berendam. Tapi apa itu Gaumutra? Gaumutra itu artinya urin sapi. Menurut ritual, kau harus disiram dengan air yang dicampur dengan urin sapi ini. Aku tidak mau disiram dengan urin sapi. Apa tidak ada cara lain untuk ritual pembersihan ini? Tidak, Twinkle. Tidak ada cara lain. Kau melangkah masuk dengan kaki yang salah. Dan ini bisa dibersihkan hanya dengan disiram dengan urin sapi. Hanya dengan itu, kau bisa masuk rumah dengan benar. Ayah, Dengar, Twinkle. Kami tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Guru. Jadi kita harus melakukan seperti yang dikatakannya. aku tidak mau disiram air urin sapi, Ayah. Sepertinya kita harus menelpon Lila. Jangan, tolong jangan telepon ibu. Aku akan melakukan semua yang diminta. Baguslah, Nak. Guru, sambil menunggu boleh kita duduk? Kemari semuanya. Ayo. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mau menambah masalah ibu. Bahkan walaupun aku harus mandi urin sapi. Apa? Kau bilang apa, Kak? Euphras dan Twinkle? Itu tidak mungkin, Kak. Tidak mungkin dia melakukannya. Aku tidak percaya kalau dia berani melakukannya. Kalau seseorang yang sangat kau sayangi membohongimu, kau juga sulit percaya sepertiku, kan? Tapi itu kenyataannya. Twinkle sudah membohongi kita semua. Dan kebohongan itu tidak hanya dalam sehari. Dia membohongi kita bertahun-tahun saat itu. Bagaimana bangganya aku pada sifat dan kepribadiannya. Tapi lihatlah, yang dia lakukan sudah membuatku jadi bahan tertawaan. Kakak, aku setuju kalau Twinkle memang salah merahasiakan hal sebesar itu. Dia sudah membohongi kita. Tapi Kak, Twinkle juga mengakui kesalahannya, kan? Iya, dia tidak menikahi Euphras karena pada dasarnya dia sudah sadar akan kesalahannya. Itu benar, Kak. Kakak, dia memilih ibunya di antara dua pilihan, Euphras atau ibunya. Dia memilihmu dan menikahi pria pilihanmu itu perlu keberanian. Keberanian. Orang perlu keberanian untuk mengakui dan minta maaf atas kesalahannya pada orang yang disayanginya. Dan karena dia sudah mengatakan yang sebenarnya, kita harus mendampinginya, Kak. Lagi pula, dia itu anakmu satu-satunya. Jadi berapa lama kau akan marah padanya? Berapa lama? Masalah ini sudah jauh melewati rasa marahku, Rama. Dia membuat hancur hatiku. Dia membuatku kecewa. Lalu kenapa kalau dia menikah dengan Kunz, itu saja tidak cukup? Apalagi untuk menutupi kesalahan besarnya selama ini. Dia mungkin tidak bisa tutupi kesalahannya. Tapi dia bisa memperbaikinya, Kak. Dia baru menikah dan hidup barunya akan dimulai. Kalau ibunya tidak mendukungnya pada saat ini, bagaimana bisa dia akan memelihara ikatan yang dia miliki? Hanya kau yang memahami dia. Lagi pula kau kan tahu, Kak, setiap gadis pasti akan menyesuaikan diri di tempat mertuanya. Hanya bisa kalau ibunya membantunya. Apa ketika dia masih kecil lalu melakukan kesalahan, kau putuskan hubunganmu? Apa kau bisa hidup tanpa dia? Apa kau bisa, Kak? Iya, aku tahu. Aku tidak akan bisa hidup tanpanya. Twinkle adalah kehidupanku. Dia
adalah motivasi dalam hidupku. Tapi aku terpaksa melakukan hal ini demi kebahagiaan Twinkle. Tapi Kak, Dengar, Raman. Kesalahan dan kebodohan yang dia lakukan bisa diterima. Sampai tiba saatnya dia harus tinggal di rumah mertuanya. Dan sekarang karena dia tinggal di rumah mertuanya, maka dia harus paham. Kalau dia melakukan kesalahan lagi, ibunya tidak bisa lagi membantunya dan dia harus menjaga dirinya. Dia harus mulai berpikir tentang keluarga barunya. Dan juga harus membantu mereka setiap saat dan harus memikirkan mereka. Twinkle harus dewasa, Raman. ya, Aku juga sedih karena aku harus mengatakan semua itu. Aku benar-benar sedih karena aku menyuruhnya pergi dari rumah ini, Raman. Tapi Raman, aku terpaksa melakukannya. Itu demi kebaikan dirinya sendiri. Semua untuk kebaikannya. tapi Kakak, Dengar, Raman. Coba pikirkan. Kalau saja dia sampai menikah dengan Euphrates, lalu apa jadinya hidupnya nanti, Raman? Karena itu, Twinkle harus menjalani sendiri hidupnya dan mencobanya sendiri. Dan kalau untuk itu aku harus membuatnya sedih, maka akan kulakukan. Rasanya seperti mau mati saja. Oh, OMG. Jadi Twinkle selama ini sudah berbohong. Apapun yang dikatakan Euphrates ternyata benar. Aku sendiri pernah curiga, tapi aku tidak percaya. Ini benar-benar sulit dipercaya. Winnie, Maaf Kak, aku tidak bermaksud menguping pembicaraan kalian. Tapi bagaimana lagi? Aku tidak sengaja ikut mendengarnya, Kak. Tapi kakak tenang saja. Kakak tahu kan bagaimana aku bisa menjaga sebuah rahasia dengan bagus. Kakak jangan khawatir, masalah ini tidak akan sampai ke orang lain dari mulutku ini, Kak. Aku bersumpah. Tapi Kak, ada yang ingin kukatakan. Itu pun kalau kakak mengizinkan. Kakak mungkin saja sudah melepaskan Twinkle. Tapi sekarang dia sendirian di tempat mertuanya. Bagaimana dia bisa mengurus itu? Kakak, selama ini Twinkle bukankah sudah terbiasa bergantung padamu untuk menyelesaikan masalah hidupnya? Jadi sekarang bagaimana dia bisa mengurus dirinya sendiri, Kak? kau bisa berhenti mengoceh tidak? Aku kan hanya... Ada apa ini? kami merendamnya dengan urin sapi. Urin sapi, Bu. Kita hidup di zaman modern, kenapa melakukan ini, Bu? Aku tidak percaya pada tahayul. Kunz, pertanda buruk ini tidak akan hilang kalau ritual ini tidak dilakukan. Dan ritual penyambutan ini tidak akan lengkap. Masuknya seorang menantu ke dalam rumah seharusnya jadi pertanda baik. Guru, maafkan aku. Tapi masuk ke dalam rumah dengan kaki yang salah bukan berarti pertanda buruk. Ritual dan adat ini hanya formalitas, tidak lebih dari itu. Ayo Twinkle, bangunlah. Jadi sekarang kami harus menurut padamu. Apa yang harus kami lakukan? Sejak kapan kau jadi dewasa begini? Berani sekali kau bicara pada guruji seperti ini. Hanya karena kau sudah menikah bukan berarti kau bisa bicara seenaknya. Kau mengerti? Jadi mulai sekarang, diamlah. Usa, ayo. Ibu, jangan lakukan itu. Usa.
Ibu, aku mohon jangan lakukan. Musa! Twinkle belum masuk ke dalam rumah. Tapi ini semua sudah terjadi padanya. Ayo Twinkle. Mulai hari ini kamar ini adalah milikmu. Bagus kan? Twinkle, jangan tersinggung ya. Boleh aku jujur kalau badanmu ini masih bau urin sapi. Dan kalau kau mendekati Kun seperti ini, aku yakin dia tidak akan mau didekati. Jadi sebaiknya kau pakai parfum dulu sebelumnya. Kalau kau tidak punya, bilang saja. Aku akan meminjamkannya padamu. Kau tahu, badanmu bau. Gara-gara bau di tubuhmu, rumah ini jadi bau. Kalau kau butuh sesuatu, bilang saja padaku ya. Buat dirimu senyaman mungkin. Selamat datang di tempat mertua, Twinkle. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Kau apakan parfumku? Jangan sentuh apapun. Kau mau habiskan? Iya, aku habiskan. Aku harus memakai parfum kan? Aku habis disiram air urin sapi. Badanku bau semua, Kunz. Aku sudah berusaha mencegahnya. Tapi tadi usahamu gagal kan? Jadi aku tetap disiram air urin sapi. Coba pikirkan apa yang harus kualami. Kau malah memikirkan parfummu yang habis. Untuk apa aku pikirkan yang kau alami? Apapun yang kau alami, itu masalahmu, bukan aku. Mau berendam di urin sapi atau jatuh ke dalam lumpur, itu tidak masalah bagiku. Pokoknya aku minta jauhi barang-barangku, ngerti? Ini parfum kesukaanku, enak saja. Asal kau tahu, aku tidak setuju dengan ritual itu. Bukannya untuk membelamu. Aku rasa kau tidak perlu menjelaskan apapun, Kunsarna. Semuanya sama saja. Kuharap kau tidak berpikir aku merasa kau peduli padaku sampai kau berusaha mencegah ritual itu terjadi. Sebenarnya aku juga tidak peduli. Saat ini pikiranmu masih kosong sama sekali. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apapun yang ingin kau bilang, simpan saja. Kau tidak perlu mengatakannya. Aku tidak mau berdebat denganmu. Aku tidak tahan dekat denganmu. Pokoknya aku tidak bisa jika bicara denganmu. Aku tidak bisa bersamamu. Terima kasih ya Tuhan. Walau terlambat dia sudah sadar sekarang. Kalau aku terus bersamamu, aku juga bisa bunuh diri. Itu pintu keluar. Jadi keluarlah sebelum aku bunuh diri. Sana pergi, ayo pergi. Hei, ini kamarku. Jadi kau yang keluar. Aku beritahu ya, ini kamarku juga. Jadi aku tidak akan bergerak dari sini. Terserah kau mau apa. Kenapa kau tutup pintunya? Buka pintunya.
Jauh-jauh dariku. Jangan mendekat. Aku beri kau peringatan. Tetap di situ. Tetap di situ. Kunz. Kunz. Menjauhlah. Kunz. Ah. Kenapa kau mendekatiku? Jauhi aku. Aku mau ambil bantal ini. Kau tahu, kau ini bau sekali. Aku tidak akan mendekatimu, apalagi bicara denganmu. Itu membuat kepalaku pusing. Kau bau. Oh ya, satu lagi. Aku tidak tertarik mendekatimu. Meskipun ini rumahku ataupun ini kamarku, aku akan tidur di balkon. Aku bisa tidur di kamar tamu. Tapi nanti orang tuaku bisa curiga. Itu bisa jadi gosip, dan itu harus kita hindari.